Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Detia Amalia dengan NIM 2281130160. Program Studi PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15 berbasis ilmu tafsir. Dari mata kuliah Tafsir Ilmu Tafsir dengan dosen pengampu Ibu Hajah Eri Hairiah SAG MA. Pertama-tama saya akan membacakan surah Al-Ahqaf, surah ke-46 dalam Al-Quran ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني minal muslimin, yang artinya, kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan. Sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, anak itu berkata, "Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan berikanlah kesolehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim." Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Alasan saya memilih surah Al-Ahqaf ayat 15 yaitu karena surah Al-Ahqaf ayat 15 mengandung nilai akidah, akhlak, dan pendidikan keluarga. Kemudian menunjukkan penghargaan Islam terhadap orang tua, serta mengajarkan kesadaran syukur dan tanggung jawab spiritual. Relevansi dalam kehidupan saat ini yaitu krisis akhlak terhadap orang tua yang marak terjadi. Selanjutnya pendidikan karakter keluarga dan penguatan nilai birrul walidain pada generasi muda. Riwayat sebab turunnya surah Al-Ahqaf ayat 15. Ayat ini dikaitkan dengan peristiwa yang dialami Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ibunya menolak keislamannya dan memaksanya kembali ke agama nenek moyang. Ibunya mogok makan dan minum sebagai tekanan agar Sa'ad meninggalkan Islam. Namun Sa'ad tetap taat kepada Allah sambil tetap berbuat baik kepada ibunya. Maka turunlah ayat ini untuk menegaskan kewajiban berbuat ihsan kepada orang tua, menegaskan besarnya jasa ibu, dan menegaskan bahwa ketaatan kepada orang tua tidak boleh melanggar tauhid. Riwayat ini disebutkan oleh para mufasir klasik, diantaranya dalam Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir At-Tabari, dan Tafsir Al-Qurtubi. Riwayat yang menguatkan terkait kisah Sa'ad bin Abi Waqqas juga terdapat dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim pada konteks birrul walidain dan keteguhan tauhid. Selanjutnya implikasi pemahaman ayat. Birrul walidain atau berbakti kepada orang tua adalah kewajiban besar dalam Islam. Perhatian khusus pada pengorbanan ibu yang mengandung, melahirkan, dan menyusui.
Anak tetap wajib berbuat baik kepada orang tua, meskipun terjadi perbedaan pendirian atau keyakinan. Namun, ketaatan kepada Allah tetap yang utama. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Khalik. Kaidah dalam memahami asbab an-nuzul. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Artinya, ibroh atau pengambilan hukum didasarkan pada keumuman lafaz ayat, bukan hanya pada kekhususan sebab terturunnya. Maka, meskipun turun terkait satu peristiwa, hukum ayat berlaku umum untuk seluruh umat manusia. Selanjutnya, ayat lain yang relevan. Yang pertama dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Yang menegaskan kewajiban ihsan kepada orang tua, larangan berkata kasar atau ufin, perintah berkata lembut, merendahkan diri, dan mendoakan orang tua. Lalu dalam surah Luqman ayat 14-15, yang menjelaskan jasa ibu, mengandung dengan susah payah, menyusui, kewajiban bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua, serta batas ketaatan kepada orang tua selama tidak melanggar tauhid. Lalu yang terakhir dalam surah An-Nisa ayat 36, yang memerintahkan berbuat baik kepada orang tua sebagai bagian dari nilai sosial dan kemanusiaan yang luas. Kemudian hubungan makna antar ayat. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 menekankan perintah ihsan kepada orang tua, terutama menyoroti pengorbanan ibu, masa kehamilan, kelahiran, dan penyapihan. Sedangkan dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24 memberikan perincian etika praktis birrul walidain, tidak berkata kasar, berbicara lembut, dan mendoakan. Dalam surah Luqman ayat 14 dan 15 memperkuat dimensi spiritual dan syukur, serta batasan bahwa ketaatan tidak boleh melanggar tauhid. Dan dalam surat An-Nisa ayat 36 menempatkan bakti kepada orang tua dalam kerangka sosial yang lebih luas, menunjukkan sentralitas peran orang tua dalam struktur masyarakat. Dengan demikian, ayat-ayat tersebut saling melengkapi dan memperkuat konsep birrul walidain secara komprehensif. Nilai spiritual, moral, sosial, dan praktis. Kaidahnya yaitu Al-Qur'anu yufassiru ba'duhu ba'dan. Artinya, sebagian ayat Al-Qur'an menjelaskan sebagian ayat yang lain. Selanjutnya, hadis yang relevan dengan surah Al-Ahqaf ayat 15. Yang pertama, hadis tentang keutamaan ibu 3 kali lebih besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Bahzi bin Hakim an abihi an jaddi radhiyallahu anhum qala qultu ya Rasulullah min abarru qala ummaka qultu thumma man qala ummaka qultu thumma man qala ummaka qultu thumma man qala abaka thumma al-aqraba fal aqrab. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Rasulullah menjawab, kepada ibumu. Aku berkata, kemudian kepada siapa? Jawab Rasulullah, kepada ibumu. Aku berkata, kemudian kepada siapa? Jawab Rasulullah, kepada ibumu. Aku berkata, kemudian kepada siapa? Rasulullah berkata, kepada ayahmu. Kemudian kepada karibmu yang paling dekat, lalu yang paling dekat. Riwayat Abu Dawud At-Tirmizi. Dalam hadis disebutkan bahwa berbakti kepada ibu disebutkan sebanyak 3 kali. Lalu kemudian kepada ayah dan sahabat karib atau kerabat dekat. Kemudian hadis yang kedua yaitu keutamaan orang tua. Ridallahu wa ridal walidain, yang artinya keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Fungsi hadis dalam hal ini yaitu bayan ta'kid atau penguat, menguatkan perintah ihsan atau bakti kepada orang tua. Kemudian bayan tafsil atau perincian, memberikan detail keutamaan ibu, bentuk penghormatan dan prioritas bakti. Dan bayan takrir atau penegasan nilai akhlak,
yang menegaskan hubungan birrul walidain dengan ridho Allah dan keselamatan spiritual. Sumber hadisnya yaitu dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, dan kitab-kitab tafsir klasik yang mengutip hadis-hadis birrul walidain, seperti Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir At-Tabari, dan Tafsir Al-Qurtubi. Selanjutnya, pendapat sahabat dan tabi'in terhadap surah Al-Ahqaf ayat 15. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan kewajiban ihsan kepada kedua orang tua, dengan penekanan khusus pada jasa ibu yang mengandung, melahirkan, dan menyusui dengan penuh kesulitan. Mujahid dan Qatadah mengaitkan ayat ini dengan pendidikan akhlak dan kesadaran seorang anak untuk bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada orang tua, terutama ketika mencapai usia dewasa dan matang. Selanjutnya, pendapat mufasir klasik. Yang pertama, Imam Ibnu Katsir menegaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, menyoroti frasa hamalathu ummuhu kurha sebagai gambaran beratnya perjuangan ibu, menjelaskan bahwa doa dalam ayat menunjukkan keimanan, kematangan spiritual, dan tanggung jawab anak yang soleh. Selanjutnya, pendapat mufasir klasik Imam At-Tabari. Imam At-Tabari memahami ayat ini sebagai penegasan fitrah manusia untuk menghormati jasa orang tua, terutama ibu. Selanjutnya, menjelaskan masa 30 bulan sebagai perhitungan masa kandungan hingga penyapihan, menunjukkan perhatian Islam terhadap perkembangan anak. Yang terakhir, Imam Al-Qurtubi menunjukkan dimensi akhlaki dan syar'i dari ayat dan menekankan bahwa birrul walidain merupakan kewajiban besar dalam Islam, serta menjelaskan doa pada ayat sebagai bentuk bimbingan spiritual agar anak selalu mendoakan orang tua. Inti penafsiran dari tafsir para sahabat dan ulama klasik yaitu ayat ini menegaskan kewajiban ihsan, bakti kepada orang tua, lalu memberi penekanan besar pada pengorbanan ibu, dan mengajarkan syukur, doa, dan kedewasaan moral anak, serta menunjukkan hubungan antara ketaatan kepada Allah dan akhlak terhadap orang tua. Kitab tafsir rujukan dalam hal ini diambil dari Tafsir Ibnu Katsir, Jam'i al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran atau Tafsir At-Tabari, kemudian Al-Jam'i li Ahkam Al-Quran atau Tafsir Al-Qurtubi, dan Tafsir Al-Misbah dari Muhammad Quraish Shihab, rujukan kontemporernya. Selanjutnya, analisis bahasa Arab dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Kata kunci ayat serta makna lugawi dan istilahnya. Yang pertama, dalam kata ihsanan. Menurut lugawinya atau menurut bahasa, melakukan sesuatu secara baik, sempurna, dan penuh kebaikan. Dan menurut istilah, berbuat baik dengan maksimal kepada orang tua, lebih dari sekadar adil. Kemudian kata yang kedua yaitu kurhan. Menurut lugot, yaitu kesusahan, kepayahan, dan penderitaan. Makna pada ayat ini yaitu menggambarkan beratnya kehamilan dan kelahiran. Lalu kata yang ketiga, asyuddahu. Makna lugawinya yaitu puncak kekuatan. Makna pada ayat ini yaitu fase kedewasaan atau kematangan fisik dan mental. Kata yang keempat yaitu arba'ina sanatan, yang artinya menunjukkan usia kematangan spiritual, psikologis, dan tanggung jawab penuh. Dan kata terakhir yaitu auzi'ni. Maknanya yaitu ilhamkan, bimbing, atau doronglah aku secara kuat untuk bersyukur. Kemudian unsur nahwu atau sorob atau balagohnya. Yang pertama dalam lafaz wa wassayna, dalam hal ini yaitu fi'il madi dan domir nahnu, yang menunjukkan perintah tegas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lafaz yang kedua biwalidayhi ihsana. Huruf bi dalam hal ini menunjukkan kelekatan hubungan dan kewajiban langsung. Sedangkan
Kata ihsanan dalam bentuk nakiroh memberi makna luas atau segala bentuk kebaikan. Selanjutnya, takdim wa ta'khir atau urutan kata. Penyebutan ibu sebelum fase lain mengandung makna penekanan balagoh. Dan jumlah khobariyah dan insya'iyah ada pemberitahuan realitas atau kehamilan ibu sekaligus dorongan moral, doa, dan syukur. Struktur kebahasaan ayat ini yaitu menggambarkan perjuangan ibu secara kuat, menghadirkan kedewasaan anak sebagai puncak kesadaran, mengikat perintah birrul walidain dengan syukur dan iman, sehingga aspek nahwu, sorof, dan balagoh sama-sama memperkuat pesan akhlak, syukur, dan bakti kepada orang tua. Selanjutnya, analisis berdasarkan sumber tafsir. Ayat ini ditafsirkan oleh para mufassir dengan menggabungkan dalil nakli atau riwayat Al-Quran dan hadis, riwayat sahabat dan tabi'in, dan analisis akal atau ijtihad ilmiah para mufassir, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai kewajiban birrul walidain, terutama jasa besar seorang ibu dan kesadaran spiritual seorang anak soleh. Dalam hal ini, sumber tafsirnya yaitu dari Bi al-Ma'sur dan Bi ar-Ra'i. Bi al-Ma'sur atau berdasarkan riwayat Al-Quran, hadis, dan para sahabat. Diperkuat oleh Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24, serta Surat Al-Luqman ayat 14 dan 15, dan Surat An-Nisa ayat 36. Kemudian diperkuat juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis tentang keutamaan ibu yang disebutkan sebanyak 3 kali yang tadi, dan birrul walidain sebagai amal utama, dan hubungan ridho Allah dengan ridho orang tua. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Kemudian diperkuat juga dengan riwayat sahabat atau asbab an-nuzul, dikaitkan dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang diuji ketaatan kepada ibu namun tetap menjaga tauhid. Maknanya, ayat ini adalah perintah tegas untuk berbuat ihsan kepada orang tua dengan penekanan besar kepada ibu serta tetap menjaga akidah. Sumber tafsir yang kedua yaitu Bi ar-Ra'i atau ijtihad ilmiah mufassir. Para mufassir seperti Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, dan At-Tabari mengembangkan pemaknaan sosiologis, psikologis, dan tarbawi dari ayat dan menjelaskan fase perkembangan manusia, kedewasaan usia 40 tahun, serta tanggung jawab moral. Juga menegaskan hubungan syukur, iman, dan akhlak keluarga. Maknanya, ayat ini mengandung pesan moral dan pendidikan keluarga yang mendalam serta menjadi fondasi etika sosial Islam. Alasan dan dominasi sumber tafsir ini yaitu tafsir ayat ini dominan menggunakan Bi al-Ma'sur karena sangat kuat didukung ayat-ayat pendukung, hadis sahih, dan riwayat sahabat. Namun diperkaya dengan Bi ar-Ra'i untuk memperdalam analisis sosial, tarbawi, dan akhlak. Kesimpulan sumber tafsir Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15 dipahami melalui nakli atau riwayat menegaskan hukum dan keutamaan bakti. Lalu dalam akli atau ijtihad ilmiah mengembangkan nilai pendidikan dan etika. Gabungan keduanya menjadikan tafsir ayat ini kuat secara dalil, rasional, dan kontekstual. Selanjutnya, analisis berdasarkan metode tafsir. Dalam hal ini, menggunakan metode tafsir tahlili atau analitis. Metode ini menafsirkan ayat secara rinci, bertahap, menjelaskan kosakata, konteks, hukum, nilai akhlak, serta mengaitkan ayat dengan dalil lain. Metode tahlili dipilih karena ayat ini memuat dimensi bahasa, akidah, akhlak, sosial, dan pendidikan, sehingga perlu penjelasan rinci. Banyak unsur penting yang harus ditafsirkan, yaitu perintah ihsan kepada orang tua, penekanan peran ibu, perkembangan psikologis manusia, serta doa dan kesadaran spiritual. Metode tahlili memudahkan memahami struktur ayat dari awal hingga akhir. Pemaparan tafsir dengan metode tahlili yaitu dengan pendekatan analitis.
Dalam frasa wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, menunjukkan perintah kuat berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu dalam lafaz hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, penegasan beratnya perjuangan ibu selama hamil dan melahirkan. Dan dalam lafaz wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran, menyiratkan masa perkembangan anak dan perhatian Islam terhadap ibu dan anak. Kemudian dalam lafaz hatta iza balaghu ashuddahu wa balaghu arba'ina sanah, menunjukkan fase kedewasaan dan kematangan iman. Selanjutnya doa pada akhir ayat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu aslih li fi dzurriyyati. Nah, dalam hal ini menunjukkan kesadaran spiritual, syukur, dan tanggung jawab anak soleh. Dengan metode tahlili, makna ayat dijelaskan kata per kata, frasa per frasa, sehingga pemahaman menjadi menyeluruh. Selanjutnya analisis berdasarkan corak tafsir. Corak tafsir yang dominan dalam ayat ini yaitu adabi ijtimai atau etika sosial dan tarbawi atau pendidikan. Alasan ayat ditafsirkan dengan corak ini adalah ayat ini mengatur hubungan sosial terpenting dalam Islam, hubungan anak dengan orang tua atau birrul walidain. Kemudian menekankan nilai akhlak, kasih sayang, tanggung jawab keluarga, dan kesadaran spiritual. Juga mengandung dimensi pendidikan karakter, yaitu syukur, kedewasaan, iman, doa, dan kesolehan keluarga. Tidak hanya normatif hukum, tetapi fokus pada nilai kemanusiaan, psikologis, dan sosial. Pemaparan tafsir berdasarkan corak yang dipilih. Yang pertama, corak adabi ijtimai atau sosial kemanusiaan. Ayat ini menggambarkan perjuangan ibu selama kehamilan dan melahirkan yang penuh pengorbanan. Kewajiban anak untuk berbuat baik, pembentukan keluarga harmonis berbasis kasih sayang, dan mengajarkan penghormatan orang tua, sensitivitas sosial, etika dalam berkeluarga dan bermasyarakat. Intinya, ayat ini membangun tatanan sosial yang mulia melalui institusi keluarga. Dalam corak tarbawi atau pendidikan, menunjukkan pendidikan moral dan spiritual sepanjang fase kehidupan anak, yaitu pada masa kandungan, pertumbuhan, kedewasaan, sampai puncak kematangan usia 40 tahun. Dalam hal ini mengajarkan nilai syukur kepada Allah, tanggung jawab pribadi, doa untuk orang tua, kesadaran amal soleh untuk generasi berikutnya. Intinya, ayat ini menjadi landasan pendidikan karakter Islami berbasis keluarga. Selanjutnya, makna hakiki dan majazinya. Ayat ini secara umum mengandung makna hakiki atau lugawi atau harfiah pada bagian yang menjelaskan fakta biologis dan kewajiban syariat, sekaligus memiliki makna majazi atau kiasan relasional pada bagian yang menekankan nilai moral, psikologis, dan spiritual. Dengan kata lain, ayat ini memiliki makna hakiki pada dimensi peristiwa dan makna majazi pada dimensi pesan, etika, dan tarbawi. Unsur yang bermakna hakiki yaitu dalam lafaz hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, yang menggambarkan secara nyata beban kehamilan dan proses melahirkan yang penuh kesulitan. Makna hakiki biologisnya yaitu dalam wahamluhu wa fisaluhu 30 syahran, yang menunjuk masa perkembangan kehamilan dan penyapihan secara faktual. Selanjutnya, makna hakiki syar'i dan biologis, yaitu perintah ihsan kepada orang tua. Perintah syariat yang nyata bukan simbolik, yaitu makna hakiki normatif. Selanjutnya, unsur yang bermakna majazi. Yang pertama yaitu penekanan beratnya perjuangan ibu. Tidak hanya sekedar fisik, tetapi juga emosional, mental, dan pengorbanan hidup. Makna majazi ahlaki karena melampaui dimensi fisik,
Doa dalam ayat Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati bukan sekedar permintaan lisan, tetapi simbol kesadaran iman dan kematangan spiritual yang merupakan makna majazi ruhani. Argumentasi ilmiah dalam hal ini, secara usul tafsir, kaidah menyatakan hukum asal lafaz adalah hakiki, kecuali ada dalil yang menunjukkan makna majazi. Pada ayat ini, ada indikator bahasa qarinah yang mengisyaratkan perluasan makna, yaitu dalam penekanan pada perjuangan ibu, kedewasaan pada usia 40, dan aspek doa dan syukur. Oleh karena itu, ulama klasik dan kontemporer menafsirkan ayat ini hakiki pada aspek syariat dan fakta biologis, majazi pada aspek moral, sosial, dan spiritual. Selanjutnya, kesesuaian dengan maqasid Al-Quran. Dalam hal tauhid, ayat ini menegaskan kewajiban bersyukur kepada Allah sebagai sumber nikmat, kesadaran iman ketika mencapai kematangan usia, serta doa sebagai bentuk pengakuan ketergantungan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Selaras dengan maqasid tauhid karena menghubungkan kebaikan sosial atau birrul walidain dengan ketaatan kepada Allah dan menunjukkan hubungan antara keimanan, syukur, dan amal soleh. Dalam hal keadilan, ayat ini menempatkan orang tua, khususnya ibu, pada posisi yang mulia dan harus diberlakukan adil, dan mengakui perjuangan ibu secara proporsional, sehingga pantas diberi penghormatan lebih, selaras dengan maqasid keadilan, karena mengajarkan keadilan hubungan keluarga dan mengakui hak-hak orang tua secara seimbang dalam struktur sosial Islam. Dalam hal kemaslahatan, ayat ini membangun keluarga harmonis, mencegah durhaka kepada orang tua, serta menciptakan stabilitas emosional, sosial, dan spiritual, selaras dengan maqasid al-maslahah, karena birrul walidain membawa kemaslahatan individu, keluarga, dan masyarakat. Etika keluarga adalah pilar peradaban Islam. Kesimpulannya, surah Al-Ahqaf ayat 15 sepenuhnya selaras dengan tujuan umum Al-Quran, yaitu meneguhkan tauhid, menegakkan keadilan, menghadirkan kemaslahatan, serta membangun akhlak mulia melalui institusi keluarga. Ayat ini menjadi fondasi penting bagi pembinaan iman, moral, dan peradaban Islam berbasis keluarga. Selanjutnya, kontekstualisasi atau tafsir tarbawi. Nilai pendidikan Islam dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 yaitu syukur kepada Allah dan orang tua, hormat, santun, dan lembut pada orang tua, serta tanggung jawab sebagai anak ketika dewasa. Implementasi dalam kehidupannya yaitu pendidikan karakter berbasis keluarga, guru menanamkan nilai hormat kepada orang tua, membiasakan doa untuk orang tua. Selanjutnya, kesimpulan. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15 menegaskan kewajiban besar birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua, dengan penekanan khusus pada pengorbanan ibu yang mengandung dan melahirkan dengan penuh kesulitan. Ayat ini juga menggambarkan perjalanan hidup manusia hingga mencapai kedewasaan dan kematangan spiritual, yang ditandai dengan rasa syukur kepada Allah, kesadaran tanggung jawab moral, doa untuk orang tua, serta tekad menanamkan kebaikan pada generasi berikutnya. Selanjutnya, metode, sumber, dan corak tafsir yang digunakan dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Sumber tafsir yang dominan yaitu bi al-ma'sur, yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan riwayat sahabat, juga diperkuat dengan bi ar-ra'i untuk pendalaman sosial dan tarbawinya. Metode tafsir yang digunakan yaitu metode tahlili, yaitu penafsiran hadis analitis yang menjelaskan ayat secara rinci, kata demi kata, frasa demi frasa, serta mengaitkannya dengan dalil lain. Corak tafsir yang dominan dalam ayat ini yaitu adabi ijtimai, tarbawi, dan akhlaki, karena berorientasi pada pembentukan etika keluarga, kemaslahatan sosial, dan pendidikan moral. Hikmah utama dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 yaitu
Yang pertama, mengajarkan penghormatan, kasih sayang, dan pengabdian kepada orang tua sebagai bagian dari keimanan. Yang kedua, meneguhkan kedudukan mulia ibu dan kewajiban ihsan yang maksimal kepada kedua orang tua. Yang ketiga, menanamkan kesadaran syukur, kedewasaan iman, dan doa sebagai ciri kematangan spiritual seorang muslim. Yang keempat, menunjukkan peran keluarga sebagai pusat pendidikan akhlak dan fondasi kemaslahatan sosial. Dan yang terakhir, menjadikan ayat ini sebagai pedoman pembinaan karakter, etika sosial, dan pendidikan Islam sepanjang hayat. Daftar referensi yang diambil dari analisis ini yaitu dari kitab tafsir, kitab hadis, buku ilmiah, dan website. Sekian pemaparan analisis surah Al-Ahqaf ayat 15 dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.